Evaluasi penilaian saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini terkait RPS ya. Di situ udah ada ini kan ya, buku-bukunya ya, ada pustakanya. Nanti kasih share semua. Misalnya terkait financial statement fraud, nanti saya akan share bahan dari fraud examiner manual ya, saya akan share. Kemudian metode perkuliahan akan ada ceramah mungkin, tapi saya nggak akan banyak. Mungkin di hari pertama ini aja akan banyak. Yang berikutnya nanti akan relevan dengan kasus-kasus yang kita bahas ya. Jadi teman-teman bisa menggali kasus itu dari bahan yang saya berikan. Diskusi ini ada ya, diskusi studi kasus, tanya jawab, silakan. Ini studi kasus ya. Nanti saya akan berikan beberapa kasus-kasus fraud yang relevan dengan materi kuliah. Dikerjakan secara berkelompok. Kita ada berapa orang ya? 26 ya? 26. Ya, Pak, 26. Dibagi, kita kan sisa 6 pertemuan lagi, dibagi 6 kelompok ya. Nanti satu kelompok berapa tuh? 4, ada yang 5 orang berarti ya? Ya, Pak. Ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 5 orang ya. Jadi nanti silakan teman-teman presentasi. Nanti misalnya gini, presentasi terkait financial statement fraud, nanti saya akan kasih bahannya juga dari fraud examiner maupun dari slide-nya akan saya sampaikan. Jadi minimal teman-teman nanti nyambung gitu antara kasus dengan teori dengan apa hal-hal yang akan saya sampaikan ya, seperti itu. Nanti presentasi mengenai kasus itu mengenai penjelasan kasus ya, pihak yang terlibat. Nah, terus analisis kasus ya, penyebabnya, dampak, mitigasi, motifnya ya, kelemahan dalam pengendaliannya apa, lesson to learn itu biasanya perbaikan yang dihasilkan dari kasus tersebut ya. Itu. Terus ini penilaian di RP sudah ada sebenarnya ya. UTS 35, UAS 35, aktivitas 30. Soal UTS atau UAS mungkin yang pilihan ganda dicoret nih ya, karena sejak ujian online lebih banyak, hampir semua esai dan studi kasus ya. Tapi kalau mau pilihan ganda boleh, nanti saya buatin ya studi pilihan ganda yang ala ujian sertifikasi. Jadi jawabannya kelihatan semua benar nanti. Saya udah nawarin kayak gitu, tapi doskonya kayaknya nanti malah ini susah nih. Oke, terus terkait aktivitas, breakdown-nya ada kehadiran ya, minimal 80%, terus porsi 20%, berarti sekitar 6% ya nanti ininya. Kalau udah online gini, saya yakin pasti bisa maksimal lah ya. Terus saya bahas nomor 3 dulu ya, kita minimal ada kuis nanti, ada kuis minimal sekali sebelum UTS dan sekali setelah UTS ya. Itu minimal, biasanya nanti akan lebih ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, segala macam, atau misalnya kadang-kadang saya nanti pakai quizzes bisa buat atau Google Form. Oh ya, semua quiz nanti quiz yang saya beritahu pakai Google Form, tapi kalau yang lainnya mungkin bisa pakai quizzes atau pakai Kahoot atau yang lain bisa saya modifikasi. Ya. Nah, nomor 2 sama nomor 4 ini jadi satu bagi saya ya. Karena apa? Karena saya bukan ngajar di kelas, jadi terkait sikap mungkin sulit ya. Saya akan lebih banyak melihat terkait partisipasi belajar sama tugas kelompok dan individu. Ya, ini jadi satu. Saya ambil contoh tugas kelompok ya, tugas kelompok itu nanti ada tugasnya ya, saya akan nilai slide-nya, presentasi segala macamnya, tapi nanti juga kan presentasi ada individu, ketika jawab pertanyaan, ada yang bertanya juga individu, itu masuk ke nomor 2 ya. Tugas individu nanti ada ya, misalnya hampir seperti buat studi kasus, saya akan minta teman-teman buat kayak analisis terkait satu kasus ya, dari aspek yang nanti saya berikan secara detail tugasnya seperti itu. Jadi kalau tugas kelompok itu studi kasus, tugas individu nanti akan saya berikan. Tapi terkait misalnya presentasinya, bertanyanya, kemudian diskusi, itu akan masuk di nomor 2 ya, penilaian pribadi. Jadi saya harap teman-teman lebih aktif, kalau ingin nomor 2 tuh lebih tinggi, porsi paling tinggi nomor 2 ya. Kalau mau lebih tinggi, tolong aktif. Biasanya kalau yang aktif saya kenal ya, dan itu jadi penilaian lebih ketika ngasih nilai. Oh ini yang ini sering nanya, ini yang sering ini jelasin, sering diskusi, sering apa, itu ngebantah atau ini, silahkan aja ya. Itu. Oke, ini slide terakhir. Karena ini kita nih lagi perkuliahan online ya, medianya Google Meet atau Zoom ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Kira-kira di sini ada nggak yang punya kesulitan akses internet? Dari awal biar saya ini petakan.
Halo, halo. Jelas suara saya? Siap, jelas. Jelas, Pak. Ada Jelas, Pak. nggak ada masalah semua ya? Atau Sepertinya gini, kesulitan enggak, Pak. Ini yang terkadang tinggalnya paling jauh siapa? Dari Sulawesi ada nggak? saya, Pak, Siapa? Mbak Tifa? Tifa, Pak. Iya, Di mana? Makassar? di Makassar. Iya, Pak. Di Makassar ya? Iya, Pak. Lebih jauh dari Sulawesi ada? Dari Maluku atau Papua gitu? Dari Papua nggak ada ya? Kali aja ada gitu yang mumpung lagi online gitu, tinggal di Papua aja biar jauh sekali ya. Oke, Mbak Tifa, kalau Makassar nggak ada masalah lah ya, internet ya. Dari Kalimantan banyak. Tadi kayaknya ada yang di Kalimantan, apa masih di sana atau udah balik ke home base? Balik ke home base semua ya. Oke, berarti saya anggap nggak ada masalah terkait koneksi internet ya. Maaf Pak, izin Pak. Jadi kalau gitu jadi gini, terkait kalau saya nanti pakai Zoom nggak ada masalah ya. Karena kalau Google Meet ini mulai bulan depan, mungkin teman-teman tahu ya, Google Meet mulai bulan depan itu maksimal 60 menit per user per hari. Ya. Jadi terserah, saya kasih alternatif gini, saya pakai Zoom atau kalau mau pakai Google Meet nanti teman-teman yang ngatur gimana. Ini PIC matkul saya siapa? Siapa? PIC. Saya, Pak. Mas Nolo. Iya, Pak. Iya. Iya, siapa? Saya, Pak. Oke, Mas Nolo. Nanti gini aja, kalau mau pakai kalau Google Meet ini kan secara bandwidth, secara kuota lebih ringan dibandingin ini ya, dibandingin Zoom. Zoom itu sejam aja bisa 100 mega tuh. Bisa lebih malah. Kemarin saya 300 mega. Recordnya saya download 300 mega sejam. Tapi kalau Google Meet lebih ringan ya, lebih kecil. Gini aja, nanti kan maksimal satu ini kan 60 menit. Jadi per pertemuan Mas Nono tolong atur 3 orang untuk ini siap-siap gitu. Ya. Akun pertama kan 60 menit pertama, akun kedua 60 kedua, akun ketiga ya cukup 30 menit lah seperti itu. Ya. Atau nanti digabungin aja tugas kelompok. Kan mulai pekan depan tuh ada tugas kelompok terkait studi kasus. Ya. Nanti yang kelompok itu yang tanggung jawab aja terkait Google Meet. Ya kan. Ada 4 orang minimal tuh. Gitu aja. Izin Pak, tadi baru dapat berita dari Detik, itu katanya yang Google Meet berbayar ini diundur dari 1 Oktober ke 21 Maret 2021, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya wes. Atau gini aja, mulai pekan depan itu yang buka Google Meet dari teman-teman yang ini ya, studi kasus ya, gitu aja ya. Nanti Siapa? bisa satu akun, bisa full. Oke, terima kasih informasinya. Saya belum buka Detik dari tadi, ngajar dari pagi. Pak izin Pak. Ya. Pak izin atas nama Faruk Pak. Ya, Jaringannya gimana Mas? atas nama Mas Faruk jaringannya agak bermasalah Pak. Dari 2 pertemuan sebelumnya, kalau video call gini selalu nggak bisa nampilin wajah, selalu nggak kuat gitu Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya, itu aja mungkin. Ya tadi yang penting tampil wajah pas saya absen aja tadi, biar tahu orangnya juga. Ya kan? Kadang-kadang nama itu kan nggak mesti, saya berapa kali nama itu ada namanya dia. Saya pikir perempuan, udah panggil Mbak dia, ternyata laki-laki. Ya kan, kalau lihat wajah, oh ini saya yakin ini perempuan atau laki gitu aja. Oke ya, jadi kita sepakat Google Meet ya. Alhamdulillah. Terus quiz kita pakai Google Form atau Quizzes, atau Google Quiz atau Quizzes nanti ya. Saya mungkin lebih prefer Google Form biar kita bisa upload langsung ke Google Classroom. Presensi karena saya cuma backup aja sebenarnya di portal tuh ada presensi ya, tapi untuk backup saya minta nih teman-teman via WA group juga. Jadi kalau ada apa-apa nanti di portal ada masalah saya punya backupnya itu aja ya. Terus terakhir terkait pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas ini sebentar saya share Google Classroom-nya ya. Itu udah saya share ya.
linknya untuk masuk ke Google Classroom-nya 905 kelas AVI ya. Silakan nanti nanti jadi semua tugas nanti semua ini nanti saya akan share di Google Classroom ya. Materi semua akan saya share di Google Classroom. Termasuk juga nanti kalau yang studi kasus, tugas individu silakan diupload di Google Classroom aja. Ya. Udah biasa kan ya? Hampir semua pakai Google Classroom kayaknya. Oke, ada pertanyaan terkait ini rule of the game-nya, aturan main kita? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, nggak ada pertanyaan? Kalau masih ada yang ini silakan nanti via WA juga silakan ya untuk materinya segala macam. Oke, sekarang saya langsung mulai perkuliahan. Bentar. Sorry nih, kalau di Edge nggak mau baca lagi. Sebentar ya, saya ini dulu materinya. Ini kok nggak bisa ya? Bentar. Dari pagi nih error nih notebook saya. Saya pakai bareng Zoom sama ini jadi error terus sekarang. Share screen-nya. Saya share ke ini aja ke Mas ini ya. Ke Mas Nolo nih. Siapa? Koneksinya lumayan ya. Ya lumayan, Pak. Tuh.
bukanya harus pakai Chrome kali ya, baru lancar ya Google Meet-nya. Udah saya share di grup. Mungkin terserah mau siapa yang bisa share, tolong. Saya buka Meet-nya di Firefox kayaknya jadi agak ini nih. Setting security-nya kali ya. Tadi bisa kalau share Microsoft bisa ya. Atau silakan mau lihat, udah share di grup sih materinya ya. Siapa? Udah terkirim materinya. Nggak usah di-share deh ya, lihat di masing-masing komputer masing-masing aja. Atau di handphone masing-masing. Kalau bisa ya. Oke. Izin, Pak, apa sudah terlihat, Pak? Udah, jelas. Nah, makasih Mas Nolo. Siapa? Nolo Prabowo. Nolo artinya apa ini? Katanya sih artinya hati, Pak. Apa? Hati. Oh, hati. Kalau hati-hati Nolo-Nolo deh. Baik, terima kasih Mas Nolo ya. Kita langsung aja ke pertemuan pembahasan pertama ini. Jadi pertemuan pertama ini kita akan bahas terkait dengan nature of fraud ya. Jadi apa sih itu fraud? Ya, kemudian sebenarnya sebelum masuk ke situ kita akan bahas dulu apa sih karena mata kuliah kita itu audit forensik dan investigasi ya. Kita akan bahas spesifik mengenai apa sih audit forensik ya. Walaupun sebenarnya kalau baca literatur ya, yang terkenal itu bukan audit forensik namanya, forensic accounting, akuntansi forensik. Ya. Bahkan di beberapa lembaga sendiri ya, kebetulan saya pernah ditugasin ke salah satu lembaga gitu di luar, bergabung di unit investigasinya. Saya jadi forensic accountant, akuntan forensik ya. Jabatannya itu forensic accountant, bukan forensic auditor ya. Jadi saya pernah gabung di INT World Bank namanya. INT itu unit investigasi World Bank ya. Di sana saya sendiri itu bukan sebagai forensic auditor di sana, sebagai forensic accountant. Jadi lebih ke forensic accounting ya, accounting akuntansi forensik ya. Sama lebih terkenalnya di luar. Yang nyebut sebagai forensik audit itu mungkin hanya di Indonesia ya, beberapa negara ya. Oke, kita akan bahas pertama itu mungkin terkait dengan forensic accounting ya, akuntansi forensik. Jadi di sini mungkin kalau definisi akuntansi nggak perlu saya bahas ya. Ini sudah hatam semua nih, udah ngelotok di kepala semua. Akuntansi itu apa? Ya, proses ya, identifying ya, segala macam ya terkait informasi ekonomi ya, transaksi. Nah, yang saya ini adalah terkait forensik ya. Jadi kalau kita bicara ini akuntansi forensik itu ada banyak definisinya. Saya ambil dari Webster aja di sini ya. Jadi pengaplikasian atau penggunaan ya scientific knowledge ya untuk masalah-masalah hukum ya.
Jadi penggunaan aplikasian metode ilmiah ya, terutama untuk masalah-masalah hukum ya. Nah, kalau kita bicara forensik sebenarnya itu istilah yang paling keren kan dulu ya, zaman dulu kedokteran forensik tuh. Ada dokter namanya siapa terkenal? Dokter Munim Idris ya. Ya, kalau di kedokteran itu, kedokteran forensik itu dia bisa tahu tuh kalau nonton CSI. Ada yang ini nggak? Nonton nonton film jadi nonton TV itu CSI segala macam itu forensik gitu ya. Bagaimana medical forensik ya, ada digital forensik, medical forensik itu kan bisa tahu misalnya gini dari rambutnya gitu ya kan, ada seorang pembunuh ternyata ada rambutnya yang ketinggalan di lokasi ya, itu bisa dites kan dengan tes apa? Tes DNA, Pak. Kalau yang suka nonton CSI pasti ini nih nyambung ya kan, ada tes DNA, tes segala macam ya untuk tahu bahwa rambut ditemukan di lokasi ini sesuai dengan misalnya ada si A ya yang diduga sebagai pelaku ya, ternyata rambutnya kesesuaian nih ya, DNA segala macamnya ya, itu mudah sekarang ya. Itulah medical forensik ya. Ada juga digital forensik ya. Digital forensik ini sebenarnya masih jadi satu dengan dia ada bilang berdiri sendiri, dia juga bisa jadi satu teknik dalam audit forensik atau accounting forensik ya. Digital forensik itu terkait forensik digital ya. Nanti kita akan ada satu pertemuan bahas digital forensik setelah UTS ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia digital sekarang ya. Hampir semua, saya yakin teman-teman di sini hampir semua udah ngandelin gadgetnya masing-masing kan, baik untuk mau transaksi, mau apapun gitu ya. Semua tuh udah nggak ada lagi yang ngandelin dokumen segala macam. Semua itu ngandelin gadgetnya masing-masing. Jadi digital forensik itu tadi bagaimana kita dari satu ya, contoh digital forensik itu kita pengen tahu siapa yang melakukan hacking atau melakukan pencurian informasi ya, itu seperti itu ya. Terus kalau ada bertanya, ada yang menarik sebenarnya digital sama medical ini ya, di dunia medis atau di dunia kedokteran ya. Dunia kedokteran itu ya, kita bicara mengenai sel, DNA gitu ya, segala macam ya. Air liur, bahkan kalau nonton CSI itu dari air liur aja, dari sehelai rambut gitu ya kan, atau mungkin dari hal lain, itu bisa menunjukkan pelakunya. Kenapa? Karena bicara mengenai sel, ya kan. Ada sel, ada DNA segala macam yang bisa dihubungkan, dilingkan dengan seseorang gitu. Ya, digital hampir sama. Ya, jadi kalau di digital itu ada aksioma every contact leave a trace. Ya, setiap apa yang Anda lakukan dalam dunia digital itu ada jejaknya. Terus Anda berpikir, loh kan saya hapus, apakah hapus itu menghilangkan jejak? Enggak juga. Ya, Anda akses browser manapun gitu ya kan, akses website manapun gitu, pasti ada jejaknya. Ya, di handphone Anda mungkin merasa sudah dihapus. Apa iya kehapus? Nah, itu kan kita bahas nanti di pertemuan masalah digital forensik. Jadi sebenarnya namanya menghapus itu tidak ada yang pernah murni menghapus. Ya. Dunia digital itu tidak mengenal namanya menghapus. Ya. Yang ada adalah, nanti saya jelasin biar penasaran. Atau ada yang ngerti kali ya. Kemudian sekarang kita bicara akuntansi forensik ya. Nah ini beda lagi nih ya kan. Kalau tadi di dunia medis, dunia kedokteran tuh, dokter tuh bisa tahu, misalnya dokter Muin Idris, ya ada orang meninggal, oh dia meninggal jam 3 pagi gitu. Atau dia meninggal jam 9 pagi. Bisa tahu dengan mengecek tubuhnya si korban gitu ya kan. Oh dia meninggal karena keracunan gitu. Oh dia meninggal karena misalnya pendarahan karena ditusuk gitu atau karena ditembak ya, seperti itu. Itulah kedokteran forensik, mengetahui penyebabnya ya, dan mengetahui tadi kapan kejadiannya. Ya, digital forensik kita mengetahui siapa, bagaimana kejadiannya, kemungkinan pelakunya juga bisa dilakukan. Nah, itu kira-kira forensik penggunaannya. Sama akuntansi forensik. Ya. Jadi kalau akuntansi forensik itu kita bicara tadi ya, kedokteran forensik dipergunakan ketika ada apa? Kalau nonton CSI, ada apa nih kira-kira? Masalah-masalah dengan tubuh, Pak. Yang lebih spesifiknya apa kira-kira? Pembunuhan, Pak. Ya, pembunuhan itu apa namanya? Ada kasus.
Kasus, Pak. Ada kasus, ya Kematian, betul. Pak. Kalau orang yang meninggal di rumah gitu biasa aja gitu nggak bakal dipanggil dokter forensik kan? Ya, supaya kita ini. Kalau dia meninggal biasa aja atau di rumah sakit karena emang sakit, dokter, oh ya udah gitu. Tapi kalau ada orang meninggal, ya, misalnya ada orang meninggal dalam kondisi di satu tempat, gitu, misalnya kayak kita sering kemarin baca berita ya ada orang meninggal dibuang di pinggir kali segala macam, itu baru kita bicara forensik. Kita pengen tahu kenapa sih dia meninggal, ya. Apakah meninggalnya karena sebab-sebab biasa, ya, karena mungkin sakit, serangan jantung, atau karena dia dibunuh. Nah, itu dulu. Ya, ketika kita bicara dibunuh kan berarti ada kasus di situ. Ya. Nah, digital forensik sama. Ya, ketika kita bicara digital, ya kita bicara tadi ada kejadian-kejadian yang tadi yang merupakan penyimpangan gitu. Seperti misalnya ada tadi intrusion ya, ada juga hacking ya, atau misalnya mencuri data segala macam seperti itu. Ya, itu kejadian di digital. Ya. Atau kan ada kasus juga bisa juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan forensik, akuntansi forensik berarti apa? Akuntansi forensik dipergunakan ketika mungkin adanya penyimpangan laporan keuangan. ada kasus pembunuhan. Berarti ada kasus terkait dengan Laporan keuangan. apa hanya laporan keuangan? Kalau definisi akuntansi itu kan tidak hanya laporan ya. Mungkin fraud, Pak. Ya, kalau fraudnya jelas. Jadi intinya ada satu fraud. Sebenarnya kalau saya lebih suka pakai bahasa fraud, cuma di Indonesia bahasa fraud ini belum punya definisi yang jelas di peraturan perundang-undangan kita. Kita masih lebih senang pakai kata korupsi. Ya, nanti kan saya bahas kenapa korupsi sama fraud itu beda ya. Fraud itu lebih luas. Ya. Intinya di sini ada kalau tadi disampaikan ya, kalau di kedokteran forensik ada orang yang meninggal, kalau bahasa halusnya mungkin tidak wajar gitu ya, atau kalau ini karena dibunuh gitu, karena sebab-sebab yang merupakan pelanggaran hukum, gitu kan. Digital forensik sama, akuntansi forensik sama juga seperti itu. Jadi terkait akuntansinya berarti kan kita bicara terkait informasi ekonomi, atau kalau bahasa ini kan transaksi keuangan ya, financial transaction. Ya, karena hampir semua financial transaction itu akan diterjemahkan dalam akuntansi. Ya, makanya kalau kita bicara transaksi keuangan, kita akan selalu namakan itu accounting, akuntansi forensik. Setiap terjadi kejadian pelanggaran hukum di transaksi keuangan informasi transaksi keuangannya saya pakai ya. Kalau akuntansi kan luasnya. Nah, itu dipergunakan akuntansi forensik seperti itu. Tapi apakah hanya pelanggaran hukum? Enggak juga ternyata. Ya. Jadi kalau teman-teman mau baca sejarahnya akuntansi forensik, ya, akuntansi forensik itu sebenarnya bukan dinamakan, istilahnya awalnya bukan akuntansi forensik, ya. Di slide berikutnya silakan Mas Nolo ya. Jadi kalau yang terkenal itu adalah dia akuntansi, kalau di sini akuntansi warisan gitu. Kalau mau bagi-bagi warisan baru pakai akuntansi forensik, ya. Seperti itu. Jadi atau juga untuk bagi-bagi harta gitu ya. Itu juga pakai akuntansi forensik. Jadi kalau di luar itu tidak mesti akuntansi forensik dipergunakan kalau ada pelanggaran hukum. Ya. Tadi saya sampaikan misalnya dulu ada berapa di tahun 30-an itu ada berapa aktor sama aktris terkenal ya atau orang terkaya di Amerika yang ketika mereka cerai atau misalnya mereka ada yang meninggal, bagi-bagi warisan tuh pakai akuntan. Ya. Beda kan kalau di kita kan. Di kita itu cerai ya udah gitu. Kalau di sana enggak. Karena apa? Untuk ini, untuk melihat hartanya, istilah harta gono gininya benar nggak nih? Ya. Selain benar, untuk deteksi harta-harta yang tidak terdaftar, tidak terlaporkan, baik oleh suaminya maupun istrinya gitu, seperti itu. Atau misalnya ketika bicara warisan, benar nggak semua harta itu sudah masuk dalam akta warisannya, seperti itu. Ya.
Itu fungsi yang paling banyak terjadi ketika kita bicara akuntansi forensik. Ya. Jadi belum bicara pelanggaran hukum sebenarnya. Ya. Lebih untuk mentrace harta, ya, mentrace kepemilikan seperti itu. Apakah semua harta sudah dilaporkan? Ya. Itu yang dipergunakan dalam akuntansi forensik. Ini kita bicara definisi akuntansi forensik ya. Walaupun kemudian semakin lama akuntansi forensik lebih banyak dipergunakan untuk, ya sekali lagi tadi sama seperti kedokteran forensik ya, untuk mengetahui terkait transaksi keuangan ya, adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam satu transaksi keuangan dan mengumpulkan bukti-buktinya. Ini definisinya bisa dibaca ya. Jadi yang jelas hampir semua itu kita bicara akuntansi forensik itu dipergunakan untuk masalah-masalah hukum ya. Sehingga ketika kita bicara masalah hukum, ketentuan akuntansi forensik berubah tuh, ya. Dari tadinya pakai standar akuntansi, tidak hanya berhenti di situ, pakai juga ketentuan hukum dan perundang-undangan. Nah ini yang bikin menarik nanti ketika kita bicara pembuktian. Kenapa? Karena sama seperti tadi, seperti kedokteran forensik ya. Kedokteran forensik itu mengatakan, misalnya, oh orang ini meninggal karena pendarahan karena ditusuk oleh pisau gitu, seperti itu. Nah itu ketika dokter itu mengatakan, dia harus menyampaikan bukti-buktinya apa aja, ya kan. Sekarang dia bisa mengatakan, ada seorang akuntan mengatakan misalnya, oh laporan keuangan ini dibuat rugi sebesar 1 miliar supaya misalnya direksi bisa, atau gini, dibalik aja, laporan keuangan dibuat untung 1 miliar supaya direksi dan komisaris bisa memperoleh bonus. Seperti itu. Produk laporan keuangannya itu hasil pelanggaran hukum, sama tadi. Tapi harus bisa dibuktikan tuh. Ya. Bagaimana bukti-buktinya? Kalau di kedokteran lebih gampang kan ya. Oh, pisaunya ketemu misalnya, ada pisaunya, ya kan? Jelas, berarti udah jelas tuh kan, ada pisau sama ada orang tertusuk, pendarahan, udah jelas. Tinggal siapa yang menusuk, ya gitu aja kan, tinggal cari pelakunya gitu. Oh ternyata di pakaiannya ada percikan darah yang DNA-nya sama dengan si korban, udah selesai deh tuh, kayak CSI ya, nonton CSI kan kayak gitu kan, ya kan. Nah kalau di forensik accounting atau di forensik lebih mumet lagi tuh, ya, karena tadi kalau di kedokteran sama digital enak, jejaknya jelas. Di kedokteran tadi saya ceritakan ada DNA, ada sel segala macam, bisa golongan darah ya segala macam bisa jadi penanda gitu. Ya. Atau misalnya kalau orangnya itu dibakar habis pun ada yang ketinggalan pasti kan. Kalau CSI apa namanya? Giginya ya, gigi itu nggak akan hancur tuh kebakar. Dari gigi aja bisa ketemu. Ada kan kejadian di CSI itu orang tuh dibakar habis. Ya. Dibakar pakai tong ala kartel gitu, ala kartel Meksiko, dibakar habis, ya dipikirnya habis semua, buktinya nggak ada gitu ya. Memang sih, setelah itu susah kan, mau cari rambut satu-satu lagi juga susah, orang kebakar semua, tapi ada ketinggalan gigi, ya. Dari gigi bisa tuh, ya, karena ada jejak. Di accounting itu lebih rumit lagi, karena dia bicara transaksi keuangan. Ya, transaksi keuangan itu kan, kalau teman paham, accounting itu kan dari hulu ke hilir. Ada transaksi, output akhirnya apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan, ya kan. Kalau kita bicara tadi, misalnya manipulasi terkait labanya, ya kan, nggak ujuk-ujuk itu. Dia hasil produk dari hulu sampai hilir. Ya, walaupun bisa juga langsung dirubah di laporan keuangan ya, tapi itu kasar banget kan ya, akan langsung ketahuan. Tapi kalau ada juga orang merubahkan dari transaksinya. Dan kalau kita ngomong fraud, nanti saya cerita fraud ya. Fraud itu ada unsur menyembunyikan. Ya. Itu yang, jadi nggak serta-merta orang itu langsung rubah aja tuh angka labanya, langsung nggak kayak gitu. Pasti ada proses-proses yang diikuti supaya orang kesulitan untuk mentrasirnya, seperti itu. Jadi memang kalau tadi kita bicara forensik kedokteran mungkin masih jelas gitu. Digital masih ada jejaknya tadi ya. Jejak itu akan dicari dengan tools digital forensik, nanti kan kita bahas di pertemuan setelah UTS. Tapi di accounting forensik ini memang lebih berat lagi ya. Makanya nanti kita akan banyak bicara teknik-teknik untuk bagaimana menemukan pelanggarannya. Ya.
pelanggaran hukumnya seperti apa. Itu yang kita cari. Jadi ini, jadi ketika kita bicara akuntansi forensik, kita bicara terkait ketentuan hukum dan perundang-undangan. Kalau mau nanya, silakan dipotong aja. Ya, saya sekali lagi, ini gini ya, materi ini sebenarnya akuntansi audit forensik dan investigasi itu materi yang sangat luas. Terutama tadi kalau kita bicara terkait teknik-tekniknya ya, itu saya selalu sampaikan, saya hanya berikan satu pengantar. Kalau teman-teman mau mendalami, ada paman Google gitu ya kan. Kalau bagi saya paman, kalau bagi teman-teman kan Mbah Google gitu ya kan. Ya, jadi ada paman Google. Di sana mau cari apa aja ada gitu. Mau download bukunya apa, Crumbly segala macam, Tona Kota juga ada di situ. Kalau mau beli silahkan, mau dalamin lagi ya. Walaupun Tona Kota tuh apa ya, pendekatannya dia agak ini, menurut saya ya banyak yang nggak pas juga. Ya. Karena gini, nanti akan saya cerita mengenai hukum positif kita ya. Lanjut dulu deh. Kenapa Tona Kota nggak pas, nanti akan saya bahas belakangan. Lanjut dulu. Nah ini penerapannya ya, penerapannya itu paling banyak penerapan karena kita bicara masalah hukum itu terkait proses litigasi ya, di pengadilan maupun di luar pengadilan. Di pengadilan misalnya apa tadi saya cerita, kalau ada kasus fraud ya jelas. Terus tadi kasus pembagian harta gono gini ya itu jelas. Warisan jelas. Maupun di luar pengadilan kayak tadi warisan itu bisa diselesaikan di luar pengadilan kan. Ya, kalau udah jelas hartanya seperti itu. Atau dalam konteks arbitrase. Dan ini masih kurang nih kita nih. Ini banyak teman-teman dari DJKN kan ya. Saya akan cerita DJKN ya. DJKN itu ngelola aset ex-PPA, PPPN, ya, ex-BLBI. Ya, kita banyak digugat. Ini juga jadi ini nih. Jadi apa? Jadi saya udah berapa kali kasih masukan ya. Kita digugat karena aset-aset ex-PPA, BLBI. Jadi dulu kita punya banyak aset kredit ya. Debitur, bank-bank yang dilikuidasi itu diambil alih oleh PPA pertama, BPPN, kemudian diserahkan ke PPA, sebagian lagi diserahkan ke Kementerian Keuangan. Ya, karena aset-aset itu kalau yang diserahkan ke PPA itu yang clean and clear, yang jelas, bukannya lengkap segala macam. Yang tidak jelas itu diserahkan ke Kementerian Keuangan, CQ ke DJKN, ya kan? Bisa nggak kita mentrasir aset-aset tersebut? Sangat bisa. Kalau kita menerapkan akuntansi forensik ini, kita bisa mentrasir. Saya sudah menerapkan berapa kali ya terkait aset-aset kita yang ada di Jakarta gitu. Kita bisa trasir, ya. Kita bisa trasir sampai di awal ya semuanya dapat gitu. Cuma tadi emang takes time, ya. Jadi akuntansi forensik ini kalau kita digugat terkait kepemilikan harta Kementerian Keuangan terutama, kita bisa membuktikan melalui akuntansi forensik. Benar nggak digugatan dia itu? Nanti saya akan cerita banyak mengenai itu ya. Tapi bisa, ya, baik digugat maupun ketika kita melewati proses-proses lainnya. Ini yang sederhana pembagian harta warisan, ya, atau sampai dengan yang kompleks ya, fraud atau crime. Lanjut. Ini segitiga akuntansi forensik. Jadi di akuntansi forensik itu ada 3. Ya, pertama itu harus ada kerugian. Kenapa? Karena kalau kita bicara transaksi keuangan, ya, selalu ada unsur kerugian negara. Beda dengan ini kan, kedokteran. Kedokteran itu apakah harus meninggal orangnya? Belum tentu juga kan. Pembuktian itu bisa jadi percobaan pembunuhan itu udah bisa masuk ke kedokteran forensik di situ. Ya, walaupun orang nggak mesti meninggal ya kan. Tapi kalau kita bicara akuntansi forensik, dia harus ada kerugian. Ya, kerugian. Ya. Bisa kerugian bagi pihak lain, keuntungan bagi pihak yang lainnya juga gitu ya kan, bisa ada gitu. Terus yang kedua adalah perbuatan melawan hukum. Ini harus ada ya. Jadi tidak hanya sekedar misalnya ada kerugian tapi tidak ada perbuatan melawan hukumnya, hanya dia misalnya melanggar standar akuntansi. Belum bisa masuk tuh. Nanti kita akan diskusi di Enron ya, kan depan ya. Terus titik ketiga itu kausalitas, hubungan antara kerugian tersebut dengan perbuatan melawan hukum. Ya. Kayaknya clear kalau ini ya. Jadi perbuatan melawan hukum itu dilakukan ya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau keuntungan bagi pihak yang melakukan. Seperti itu. Ya. Lanjut, Mas Nol. Pak, izin Pak, maaf. Yep. Pak, terkait tadi yang kerugian Pak,
misalkan ada satu pihak yang menduga atau memberikan suatu bukti bahwa itu ada kerugian di pihak dia. Tapi ternyata setelah dilakukan tracing melalui akuntansi forensik ini, ternyata kerugian yang diklaim dia itu nggak ada gitu, Pak. Apakah ini bisa ke situ juga, Pak, nanti? Apa emang harus, ini sifatnya membuktikan yang diduga harus ada atau bisa sebaliknya gitu, Pak? Diduga ada, tapi ternyata nggak ada gitu, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Mas Kang Sofian ya. Kang Sofian aja. Kalau kita bicara ini unsur yang harus ada, Kang Sofian. Ya, artinya apa? Bisa jadi dia melawan hukum, tapi tidak ada kerugiannya. Ya, kalau tidak, kan dua hal ya, ada kerugian, ada keuntungan diperoleh oleh pihak lain. Jadi kerugian bagi pihak lain, keuntungan bagi pelaku gitu, seperti itu. Ya, itu dua hal unsur yang harus ada. Sama kayak kalau kita bicara undang-undang korupsi kita, ya kan? Ya itu kan unsur, kalau kita baca pasal terkait tindak pidana korupsi, di situ ada unsur terkait kerugian keuangan negara. Pertanyaannya kan, kalau tidak ada kerugian keuangan negara gimana? Ya, tapi yang jelas kerugian keuangan negara itu termasuk unsur dalam pasal tersebut. Ya, walaupun bahasanya itu dapat ya, tapi bagi penegak hukum itu mereka mewajibkan. Nah, kalau kita bicara akuntansi forensik itu harus suatu keharusan. Kalau misalnya dari hasil forensik itu tidak ada kerugian, ya tidak bisa dilanjutkan. Ya, seperti itu. Oh, sorry, baterai saya mau. Gimana, Kang Sofian? Silakan kalau ada ini. Siap, Pak. Berarti yang sepasang gitu, Pak ya, keuntungan dan kerugian kayak zero sum game gitu kan. Iya, bisa disebut kerugian bagi pihak lain, tapi keuntungan bagi pelaku kan bisa juga. Bisa juga si pelaku tidak mendapat keuntungan, tapi keuntungan bagi pihak lainnya. Tapi ada kerugian, pasti kan gini aja. Kita bicara accounting itu kan sebenarnya balance ya. Ada keuntungan, ada kerugian pasti kan. Namanya accounting kan debit kredit ya. Paham ya? Ini kan akuntan semua nih, ya. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak dirugikan, gitu aja pasti. Ya, sama kayak balon gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sebelum saya ke sana, saya akan cerita dulu ya, kenapa sebelum audit forensik saya cerita ya. Saya cerita dulu mengenai akuntansi forensik ya, kenapa di kita itu accounting forensik accountant itu kurang ya. Sementara di luar negeri itu pembayaran tertinggi itu forensik accountant ya, walaupun waktu di World Bank itu saya penugasan gitu, jadi nggak dibayar, nggak digaji di sana ya. Tapi kalau di Amerika itu termasuk yang tinggi ininya. Tapi di kita forensik accountant itu nggak dikenal malah. Menarik kan? Ya. Kenapa kira-kira? Ada yang mau ini nggak? Kita diskusi ini. Ada yang mau komen? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Iya, jelas, Pak. Kalau teman-teman pajak harus paham nih. Kalau di pajak itu analoginya ada bukper, ada penyidikan. Nah itu. Ini komen? Saya udah kasih clue tuh. Kalau penyidik melakukan penyidikan ya pemeriksaan lah ya, itu bisa langsung ke ini nggak? Langsung ke pengadilan nggak? Teman-teman pajak, DJP? Ya, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Karena kan bertahap dulu, Pak ya, dari KPP atau... Enggak, ini kalau di pajak. Kalau di pajak itu kan misalnya ada penyidikan terkait faktur pajak fiktif, ya. Si penyidik langsung melimpahkan kepada pengadilan kan ya? Belum, Pak. Harus diselidiki dulu. Sudah dalam proses penyidikan, Mas? Oh, sudah dalam proses penyidikan, terus? Setelah penyidikan ke pengadilan, Pak. Iya, Ya. kalau penyidikannya. Jadi gini, analoginya sebenarnya gini. Ketika kita bicara kenapa di Indonesia
audit forensik accountant itu kurang ya. Karena tadi kalau di luar negeri di Amerika kita ngomong forensik accountant itu bisa langsung bukti-bukti yang dikumpulkannya tersebut ya bisa langsung dipakai di pengadilan. Jadi hampir semua case kalau saya ini ya waktu di sana hampir semua case terkait keuangan pasti melibatkan akuntan, forensik accountant. Ya, ada banyak kalau mau nonton film banyak tuh terkait yang keuangan itu. Di FBI itu banyak kan akuntan, banyak akuntan ya. Kalau terutama yang nangani keuangan gitu, atau misalnya nangani kartel gitu, beberapa film terkait kartel gitu. Begitu ngomong menelusuri uang itu forensik accountant yang turun di situ. Ya, tapi kita nggak bicara FBI lah. Di Amerika begitu forensik accountant dia nggak lihat institusi, siapapun bisa melakukan membuktikan segala macam, itu bisa, bukti bisa dipergunakan langsung untuk pengadilan. Di kita nggak bisa. Di kita itu yang bisa menyerahkan bukti ke pengadilan hanya, tadi saya udah ngasih clue, di pajak, penyidik. Penyidik, Pak. Iya. Iya. Sementara penyidik dibatasi kan, hanya pajak, bea cukai, apalagi di lingkungan hidup, di Bapepam, ya, OJK sekarang, sorry, Bapepam, di OJK sekarang, ya, atau terkait apa lagi, terkait hutan, lingkungan kehutanan, dibatasi sekali, ya. Dan yang terkait transaksi keuangan, sepengetahuan saya baru 3 tuh, pajak, bea cukai, sama apa namanya OJK, ya. Polisi boleh melakukan penyidikan, tapi apakah polisi punya background accounting, akuntan forensik accountant? Enggak. Ya, itu jadi masalah di kita. Kalau di Amerika, begitu selesai di forensik accountant, kasih ke jaksanya, selesai langsung ke pengadilan aja. Nggak perlu pakai penyidikan, pro justisia, langsung aja. Ya, di sana itu lebih fleksibel. Bahkan kan sering nonton film direkam ya, ada orang di tap gitu, dipasangin film zaman dulu, pasangin di badannya, perekam segala macam. Itu nggak perlu lagi, kalau di kita merekam, habis itu dijadiin BAP dulu, baru dari BAP jadi bukti di pengadilan. Jadi sistem hukum kita memang tidak memungkinkan akuntansi forensik itu berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk supaya akuntansi forensik atau audit forensik berfungsi bahwa dia untuk pembuktian di depan pengadilan nggak bisa. Itu sama kayak tadi, Dr. Muni Idris kedokteran forensik itu hanya sebagai saksi ahli. Ya, dia saksi ahli. Bukti-buktinya gimana? Misalnya tadi ada pisau, itu penyidik polisi yang akan jadi buktinya bagi penyidik polisi, bukan bukti bagi dokter forensiknya. Nah, itu masalah di sistem hukum di kita. Sehingga taruhlah misalnya BPK melakukan audit forensik, ya tetap nggak bisa dilemparkan ke penegak hukum. Karena dia bukan penyidik. Ya, beda di Amerika atau Eropa. Ya, di sana biasa kalau misalnya forensik accountant itu diminta bantuan gitu, misalnya ada case gitu, si jaksa atau kepolisian malah nggak turun tuh, polisi minta dari akuntan pemerintah atau akuntan publik, tolong nih dilakukan forensik accounting gitu atau audit forensik, ya dari hasil mereka langsung dipakai untuk dilimpahkan ke pengadilan. Ya, itu makanya di kita itu agak kurang pada akhirnya karena tidak bisa dilimpahkan langsung ke pengadilan. Kalau tadi kan kalau di pajak itu sebenarnya gini, kalau gambaran saya bagi teman-teman pajak bea cukai, audit forensik atau forensik accounting itu sama dengan penyidikan. Karena dia terkait dengan aspek legal, hukum, pembuktian di pengadilan. Ya, sebelumnya kalau di pajak itu ada bukper, pemeriksaan bukti permulaan. Itu sama dengan investigasi. Ya. Atau kalau di bea cukai penyelidikan ya, masih penyelidikan di situ. Itu masih aspek di investigasi sebenarnya. Ya. Nah, tapi karena audit forensik itu nggak ada tempatnya di situ, ya akhirnya audit forensik dan investigasi hari ini sama posisinya di Indonesia. Makanya saya ketika mau cerita forensik accounting sedalam apapun, dengan investigasi hampir sama posisinya. Ya. Padahal idealnya kan begini, kalau kita bisa bicara aspek hukumnya, misalnya bagaimana supaya bisa langsung dipergunakan di depan pengadilan auditnya, ya nggak bisa juga tetap. Ya, harus lewat penyidik. Gitu. Saya berapa kali nangani case ya, macam, ya saya nanti di BAP oleh polisi yang melimpahkan ke pengadilan, gitu.
hasil pekerjaan saya diambil alih oleh polisi, polisi yang menjadikan bukti itu ke pengadilan. Itu beberapa kasus yang seperti itu. Ya, ini mungkin sedikit, makanya tuan kota itu agak nanggung ketika menjelaskan itu karena gitu. Dia nggak bisa. Kalau kayak di Amerika, langsung serahkan ke pengadilan ya. Di Indonesia nggak bisa. Ini PR kita di Indonesia ya. Dan akibatnya apa? Orang nggak aware terkait manfaat dari audit forensik atau akuntansi forensik ini. Tadi saya ceritakan ada banyak case di kita terkait keuangan gitu, transaksi keuangan kita digugat atau segala macam ya. Kita tidak pernah mempergunakan audit forensik untuk mendalami hal tersebut. Hanya melihat aspek hukumnya aja. Saya ada cerita nih, mungkin kalau ada dari Biro Advokasi ya, kita digugat misalnya terkait aset ex-BPPN atau terkait dengan aspek keuangan gitu. Dari Sekjen hanya menangani aspek hukumnya aja, nggak melihat benar nggak sih transaksi tersebut, gitu seperti itu kan. Terutama apalagi terkait dengan debitur ex-BPPN gitu kan. Dicek dulu ke belakang kan, ditrasir, benar nggak transaksinya segala macam. Nggak, kita hanya melihat bukti formalnya aja. Kita ada aset digugat misalnya seperti itu. Kita hanya melihat bukti formalnya aja. Bukti formal apa ya? Sertifikat. Akibatnya apa? Kita sering kalah. Ya tahu sendiri sertifikat kan satu tanah bisa 3-5 sertifikat kan seperti itu. Ya, itu tuh contoh-contoh bagaimana audit forensik agak sulit diterapkan di kita. Makanya ketika ke belakang nanti ketika bicara teknik, pertama saya bicara fraud ya, nanti bicara teknik itu setelah UTS. Saya gabungkan antara forensik investigasi, teknik-tekniknya, ya, secara globalnya. Itu satu. Terus yang kedua, perkuliahan kita di semester ini terkait audit forensik investigasi itu, jangan dipikir, oh ini bermanfaat kalau saya nanti jadi investigator gitu, nggak seperti itu. Atau saya jadi pemeriksa pajak, enggak. Ini bisa dimanfaatkan di mana aja. Nanti setelah UTS itu ada teknik interview ya. Teknik interview itu teknik untuk menggali informasi kan. Itu kan nggak cuma dipakai ketika Anda melakukan pemeriksaan, atau saya misalnya, saya melakukan BAP nggak hanya ketika BAP, ya. Mungkin teman-teman jadi AR suatu saat nanti, ya kan, mau ngobrol dengan wajib pajak, bagaimana sih teknik interview yang baik bisa menggali informasi dari wajib pajak, itu ada di situ semua. Ya, walaupun saya mungkin hanya saya kasih banyak materi, tapi mungkin yang saya sampaikan sedikit aja, supaya teman-teman juga mau dalemin lagi lebih lanjut seperti itu. Ini audit forensik ya, lanjut lagi ya. Ada pertanyaan? Silakan dipotong aja saya. Feel free aja. Izin Pak. Izin Pak, boleh nanya nggak Pak? Rido. Mas Hadian. Rido Pak panggilannya. Siapa? Berarti Rido Pak. Pak Rido, ya. Jadi Pak, kalau tadi terkait Bapak bilang kenapa akuntansi forensik atau audit forensik tidak bisa diterapkan istilahnya secara benar di Indonesia, di negara kita ini, apakah karena emang istilahnya penegakan hukumnya juga di instansi lain itu lemah ya Pak? Misalnya kayak tadi terkait sertifikasi, kenapa? Karena di kita tuh kayak sertifikat tanah aja emang bisa tumpuk-tumpuk gitu loh. Karena berarti kan intinya kayak prosedur dari institusi-institusi terkait itu nggak kuat gitu Pak. Makanya kenapa forensik ini nggak bisa diterapkan? Apakah seperti itu Pak? Forensiknya bisa diterapkan, tapi tidak bisa optimal ketika di pengadilan nanti. Saya ingin kasih contoh nih, kita punya tanah digugat ya di Jakarta Barat, di Cengkareng, ya. Dia itu buat sertifikat berdasarkan akta waris ya. Jadi kita diserobot, ya tanah kita diserobot, dia buat akta waris, seolah-olah jadi ada riwayat tanah tersendiri yang dibuat menjadi sertifikat. Tapi kita turun, kita detail, kita telusuri itu satu persatu transaksi segala. Kita bisa buktikan bahwa akta waris itu misalnya palsu, gitu ya kan. Terus girik itu palsu. Tahu girik ya? Girik itu IPEDA, SPPT PBB zaman dulu. Ya, tahu Pak. Ya. Kalau yang di daerah mungkin ngerti ya. Patok apa? Letter C, Pak. Patok D, Pak. Patok D atau letter C itu paham tuh. Itu bisa dipalsuin. Ya. Nanti saya cerita, kalau cerita case itu banyak lah. Artinya apa? Kalau kita pakai hukum dong, kita kalah. Tapi ketika kita bisa buktikan itu semua, ya ini loh, palsu, ini. Si penggugat ketakutan. Kita panggil penggugatnya, ini gini kita lapor polisi, ada cabut gugatannya. Ya. Artinya apa? Tapi itu penyelesaian di luar pengadilan. Ya.
Ya, which is kalau misalnya si pengadunya tetap backingnya kuat gitu ya, ini masalah backing aja nih kemarin. Kalau dia backingnya kuat, dia bukan berani terus jalan terus gitu. Kita juga akan, karena pengadilan itu hanya lihat formal. Kalau terkait itu sistem hukum kita memang beda kan, dengan apa namanya, dengan di luar, di Amerika atau di Inggris ya. Kita kan ikut Belanda ya. Walaupun Belanda sendiri udah berubah banyak gitu. Ya, pernah baca artikel gitu. Kita ikut Belanda gini-gini. Belanda sendiri udah berubah banyak. Kitanya nggak berubah-ubah. Masih ikut zaman Belanda. Kita itu ikut hukum Belanda era kolonial gitu. Sampai hari ini seperti itu. Yang udah berubah hanya apa? Hanya Undang-Undang Keuangan Negara. Keuangan Negara itu kita merombak total kan. Ya. Di lainnya itu nggak ada perubahan. Sistem hukum pidana, perdata, apalagi. Dulu belajar BW kan, Burgerlijk Wetboek. Itu kan hukum Belanda diterjemahin aja kan, seperti itu. ICW udah dihapus dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Gitu, Mas. Di kita emang gini, apa ya? Ya tadi, karena terlalu banyak prosedurnya untuk, misalnya gini, saya melakukan forensik dalam gitu. Apa yang saya lakukan tadi itu tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Itu masalahnya. Harus penyidik yang bawa, atau dari pihak ini. Aspek formal itu di kita tuh sangat harus diperhatikan sih. Seperti itu. Karena undang-undangnya tidak mengatur juga ya berarti ya Pak, bukti forensik itu bisa dibawa ke pengadilan. Iya, emang nggak ada. Sebenarnya kalau nggak salah yang direvisi KUHP yang baru udah agak lebih fleksibel tuh. Ya. Tapi sepanjang harus penyidik ya repot. Gitu. Jangan disangka loh, sebenarnya berapa kantor akuntan publik yang besar-besar di Big Four di Indonesia itu banyak melakukan ini, forensik audit. Di BUMN, di swasta tuh banyak. Jangan dipikir kasus fraud itu cuma korupsi di pemerintahan. Di swasta tuh lebih banyak. Ya, kalau saya aktif di asosiasi itu ya, di profesi, itu banyak. Cuma di mereka itu, penyelesaiannya apa? Di luar hukum semua. Paling pegawainya dipecat. Biasanya pegawai dipanggil, ditakut-takutin, kalau nggak, kamu saya laporin polisi. Kalau nggak mau lapor polisi, misalnya kalau ada kerugian negara, kerugian perusahaan, sertifikatnya diambil, seperti itu. Ya, kalau pegawai yang pintar, dia udah ngumpetin tuh aset-asetnya. Paling cuma dipecat akhirnya. Seperti itu. Padahal hasil ininya saya pernah dipresentasiin waktu itu bagus banget. Dari KAP itu bisa buktiin sampai aliran uang, bayangin. Aliran uangnya bisa dibuktikan, digital forensiknya bunyi, segala macam, kelihatan itu. Kerugiannya juga gede banget nih di salah satu bank kita. Nah, saya sebut ya. Tapi ya selesai gitu aja, cuma ini gimana hasil pas saya tanya? Dipecat doang pegawainya, selesai udah. Kenapa? Ya kalau mau dibawa ke pengadilan, hasilnya itu harus diserahin ke polisi dulu. Polisi ngulang lagi tuh. Misalnya digital forensik, penyidik akan melakukan digital forensik ulang lagi. Karena apa? Karena hasil dari akuntan itu nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi bukti-bukti yang sudah capek, ya udah luar biasa itu nggak bisa dipakai lagi. Tetap harus diulang lagi semua prosedur. Gitu, Mas Rido. Siap. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan lagi tuh? Pak, izin ngelanjutin Rido, Pak. Ya, silakan. Berarti di tata hukum atau perundang-undangan kita tuh, walaupun audit forensik ini dapat membuktikan terbalik gitu, walaupun dibandingkan dengan bukti-bukti formal gitu. Dalam tanda kutip jadinya, ya tadi kayak Bapak bilang dong, nggak dalam tanda kutip nggak berarti gitu Pak, nggak gitu nggak sih Pak? Di depan hukum maksudnya dalam ketika kita ada crash gitu sama wajib pajak atau sama penggugat gitu Pak, dalam tanda kutip ya Pak, maaf. Kalau di pajak nggak ada masalah, Mas, kan ada penyidikan, ada proses penyidikan yang bisa dipakai itu. Tapi kalau di luar, saya gini dah, kalau di pajak bea cukai, kalau misalnya kita bisa melakukan penyidikan kan, untuk dilimpahkan ke pengadilan gitu. Atau kalau misalnya terkait gugatan, kalau terkait gugatan, ini yang lebih ini lagi, ya, proses pembuktiannya. Di kita tuh emang kurang di ini kan, terkait forensik ini. Jadi,
mungkin teman-teman bisa buat tulisan tuh, ya. Di kita tuh sebenarnya banyak hal yang bisa diselesaikan dengan melakukan forensic accounting atau audit forensik seperti itu. Banyak PR sih. Ya tadi saya bilang kan, orang tidak tertarik mendalami ini karena tadi, kalau di luar negeri itu kan biar bisa langsung ke pengadilan, kalau di sini nggak bisa. Masih banyak hal. Oke ya, ada lagi? Saya lanjut dulu sebentar ya. Selesai audit forensik dulu ya. Ya. Definisi bisa dibaca aja ya. Saya cuma langsung ke ininya. Slide berikutnya Mas Nolo. Yang perbedaan. Nah ini. Khusus untuk kita. Nah ini untuk kita nih. Kalau di Amerika nggak ada nih kayak gini nih. Ya. Apa sih perbedaan akuntansi forensik dengan audit forensik ya? Jadi audit forensik itu bagian dari akuntansi forensik ya. Audit forensik itu ya pertama itu dia lebih kecil skopnya dibandingkan akuntansi forensik. Kenapa? Karena sudah menerapkan ilmu auditing ya. Satu itu. Tapi yang paling utama itu dia dilakukan oleh auditor. Auditor itu kan kalau teman-teman ingat kemarin ya. Tapi di tingkat D4 internal audit aja ya. Kalau waktu belajar AKSK pernah dapat nggak ya? Audit keuangan sektor komersial. Dapat Pak, semester lalu. Oh, dapat ya. Jadi kalau kita ngomong auditor itu kan a competent and independent person ya. Jadi nggak bisa tuh. Terus yang ketiga ada standar auditnya terkait audit forensik ya. Ini juga sampai sekarang kayaknya belum ini deh. BPK juga setahu saya belum juga nih standar audit forensiknya. Ya. Jadi kalau kita ingin menamakan audit forensik ada syaratnya 3 ini nih. Ya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa sembarangan tuh, ya. Kalau akuntansi forensik siapapun bisa melakukan, akuntan manapun bisa melakukan. Bahkan misalnya akuntan dari dalam perusahaan yang ada masalah ya, ada kasus itu bisa melakukan sebenarnya, ya kan. Tapi kalau kita ngomong audit, nah tadi ada syarat independensi, tidak bisa orang dalam yang melakukan, harus orang luar seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan lebih clear ya terkait bedanya akuntansi forensik dan audit forensik ya. Ini nggak perlu saya jelasin, bisa baca aja ya. Lanjut, Mas. Mas Nolo, silakan. Nah ini peran forensik audit ya. Jadi sebenarnya gini, kalau di Amerika itu kan begitu itu kasus terkait keuangan, ya, yang turun tuh bukannya polisi, bukannya jaksa, tapi forensik accountant. Entah forensik accountant ada di FBI, entah di kepolisian, atau kalaupun nggak ada, dia bisa pakai dari CAP ya, dari kantor akuntan publik, nggak ada masalah. Ya. Jadi bukan jaksanya ya. Kalau di kita kan jaksanya jadi penyidik, polisinya jadi penyidik ya. Padahal dia sarjana hukum, tapi melakukan penyidikan atau penyelidikan terkait dengan masalah keuangan. Ya. Dan teman-teman perlu pahami nanti ya, kita ada terkait dengan kerugian keuangan negara. Peran dari BPKP itu dibatasi hanya terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara. Itu aja. Terkait detail kasusnya segala macam itu ya nggak terlalu dalam lagi. Ya. Ada banyak case, ya nggak usah jauh-jauh, Jiwasraya itu nanti sebenarnya kalau mau dalemin kan dia harus dari aspek finansialnya tuh. Bukan dari aspek hukum, ansih aja gitu. Tapi kalau kita dari aspek hukum ya tadi, lihat dari pasal-pasal di KUHP aja kan, apakah penggelapan, apakah ini. Ya. Satu lagi juga ini, jadi masalah di kita, di hukum kita kan. Saya misalnya ngomong fraud gitu ya. Itu ngomong fraud, ya larinya pasti ke korupsi, padahal korupsi dibatasi hanya 7 jenis. Ya. Dilarikan ke KUHP, itu hanya bicara masalah penggelapan, yang nggak match dengan fraud. Ya. Emang butuh apa? Jadi ada banyak case misalnya terkait dengan di fraud yang di Jiwasraya atau di Jiwasraya lah saya ambil contoh gitu ya. Itu tidak terjangkau oleh hukum kita juga karena tadi peninggalan kolonial Belanda ya. Zaman udah berubah gitu ya. Oke. Itu yang apa namanya di luar seperti itu. Jadi kalau udah masalah keuangan ya udah yang turun tuh auditor forensik ya.
Terus juga ini, saya ambil contoh Jiwasraya gitu. Jiwasraya itu masalahnya kompleks kan. Ya, dia masalah transaksi investasi ya yang disembunyikan segala macam, diputar-putar segala macam, ya kan. Ada banyak hal harusnya dari aspek akuntansi lebih dalam di situ. Cuma dari aspek hukumnya ya. Kalau aspek hukum gampang kan, oh dia tidak berhak, hanya gitu-gitu aja. Tapi kalau dari aspek keuangan lebih jelas potretnya, lebih luas ya. Modusnya seperti apa ya. Kalau dari aspek dari jasa polisi mungkin modusnya diambil dia sesuai dengan pasalnya aja, penggelapan dia sederhana aja modusnya, ya kan. Padahal mungkin jelimet tuh transaksi keuangannya, ya seperti itu. Terus kedua, yang terakhir, yang ketiga ini penting nih, kadang-kadang menjelaskan masalah isu keuangan ini kan bukan porsinya jasa atau polisi, ya. Ini porsinya dari akuntan sebenarnya. Tapi di kita ya tadi masih coba kalau teman-teman baca kasus korupsi, ya, BPK, BPKP atau itu hanya terkait dengan kerugian keuangan negaranya aja, ya. Modus jelasnya seperti apa tidak ada. Yang punya ini apa? Auditor forensik bagus tuh di KPK. KPK punya berapa akuntan ya? Karena ex BPKP ya, mereka makanya kalau KPK itu agak bagus ketika dia mengurai modus transaksi segala macam. Tapi terfokus di kasus korupsi, ya. Bagaimana kalau transaksi itu terkait dengan fraud yang lebih luas lagi gitu, ya. Terus, nah ini yang terakhir ini IT ya, juga karena kalau kita bicara auditor forensik ke depan, ya ini makanya nanti di RPS itu ada komputer fraud ya, saya bicara. Kita itu sekarang aja di Kementerian Keuangan tuh 90%, 80% kali ya, proses bisnis sudah via IT itu. Ya. Jadi sebenarnya ke depan itu mungkin tidak ada lagi audit yang based on dokumen, lebih banyak based on IT nanti terkait dengan database ya, akses, role segala macam seperti itu. Itu yang kedepannya perlu diinikan juga ya. Kalau polisi jago IT, tapi IT terkait dengan IT mungkin di IT core-nya ya, security, jaringan, segala macam, hacking. Bagaimana kalau dikaitkan dengan tadi dengan transaksi keuangan, dengan fraud ya, itu juga mungkin butuh akuntan di situ. Oke, lanjut. Nah, ini jelasin ya, lanjut aja. Ini alat bukti. Nah ini yang menarik sebenarnya ini ya. Kalau kita bicara standar audit, namanya audit forensik kan ya. Itu ada bukti audit, ada pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan fisik, konfirmasi. Tapi begitu ada keadilan, yang diterima cuma 5 alat bukti ini aja nih. Ya, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu aja. Ya. Terus kalau surat pun yang terkait langsung dengan kasusnya, ya seperti itu. Jadi kalau kita bicara misalnya hasil pemeriksaan fisik, misalnya terkait aset yang tidak ada gitu ya, aset yang digelapkan gitu, yang dilakukan fraud gitu, fraud terkait aset. Pemeriksaan fisik nggak ada, alat bukti jadi apa di sini? Hasil pemeriksaan fisik nggak ada. Bisa surat ya, laporan hasil pemeriksaan fisik, berita acara pemeriksaan fisik, sama keterangan ya, keterangan dari auditor yang melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Jadi agak lebih ribet kan, Anda bisa bayangkan ya, ketika kita menerjemahkan, dan inilah ketika menerjemahkan bukti audit menjadi alat bukti di hukum, inilah tugas auditor atau accounting forensik ya. Walaupun tadi ketika menerjemahkan ini, sayangnya auditor forensik tidak punya kewenangan yang bisa menyerahkan alat bukti ini ke persidangan, hanya penyidik. Ya. Itu jadi masalah nanti. Dan ketika misalnya penyidik akan diulang lagi, misalnya pemeriksaan fisik, auditor forensik sudah melakukan pemeriksaan fisik, aset itu nggak ada, ya diserahkan ke penyidik. Penyidik akan mengulang lagi tuh. Ya, penyidik akan mengulang lagi melakukan pemeriksaan fisik, ya, dan menuangkan dalam berita acara, sama diulang lagi akhirnya.
2 kali kerja di kita. Ya. Itu pengalaman saya berapa kali nangani case. Oke, lanjut. Nah, ini teknik-teknik ya, teknik-teknik terkait dengan forensik audit ya. Ketika kita bicara ini ada yang paling umum dipergunakan di hukum kita lah menghitung kerugian keuangannya kurang tuh ya. Atau kerugian pihak lainnya, misalnya kalau itu terkait dengan swasta ya. Dengan swasta itu kita menghitung kerugian pihak swastanya. Kemudian ada teknik juga terkait aliran keuangan. Nanti akan kita bahas setelah UTS ini ya. Bagaimana intinya kan gini. Aliran uang itu pasti akan berhulu atau berhilir dari perbankan ya. Nah, mungkin ujuk-ujuk orang punya duit gitu ngambil dari bawah bantal ya, apalagi jumlah yang besar, dia pasti akan ngambil dari perbankan. Nah, itu yang bisa ditrasir ya. Kalau dari perbankan bisa ditrasir. Ada aset tracing ya kan. Kadang orang itu melakukan misalnya fraud ya, dia tidak akan menyimpan uangnya di perbankan, pasti akan berubah menjadi aset atau jadi lifestyle. Ini yang nggak akan ada orang yang melakukan fraud kemudian sabar gitu ya sampai pensiun ya, hidup ala kadarnya. Pasti dia akan mencoba menikmati hasilnya ya. Makanya disitulah kadang-kadang kita bisa temukan dari aset tracing. Ada terkait valuation, penilaian ya, misalnya menilai kembali satu aset ya. Ada analisis keuangan, nanti kita akan bahas ya. Ada accounting reconstruction ya. Ini biasanya kejadian kalau si pelaku di Amerika banyak nih. Si pelaku itu membakar habis dokumen-dokumen. Karena accounting itu kan based on dokumen. Laporan keuangan itu hanya output akhirnya aja kan. Ketika kita ingin memastikan kebenaran laporan keuangan, kita harus menguji sampai dengan ke dokumen-dokumennya, ya, ke supporting dokumennya. Nah, kalau di semua itu gimana? Kita melakukan solusi akuntansi. Ada digital forensik ya, sama ada interview ya. Teknik-teknik ini akan kita bahas setelah UTS ya nanti satu persatu. Lanjut, Mas Nolo. Nah, tadi saya bicara gini ya, ada forensik, audit forensik, ada investigasi atau audit investigatif, namanya apa aja. Ada audit investigatif, ada audit investigasi. Kalau di kami di IB pakainya audit investigasi istilahnya, ya kan. Tadi saya udah umpamakan sebenarnya audit investigasi itu sama dengan penyelidikan atau kalau di pajak buper, ya kan. Audit forensik itu adalah penyidikan. Karena apa? Karena dia akan terkait dengan aspek pembuktian di depan hukum nanti di pengadilan, ya seperti itu. Jadi sebenarnya derajatnya itu investigasi di bawahnya forensik, ya. Cuma tadi kondisi di Indonesia yang tidak memungkinkan, pada akhirnya investigasi dan audit forensik jadi sama. Kenapa? Karena untuk melimpahkan ke depan pengadilan, ke sidang, itu harus melalui penyidik. Kalau di pajak mungkin nggak ada masalah, di bea cukai nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kami melakukan investigasi, menemukan bukti fraud, kemudian kita audit forensik percuma aja. Ya, kenapa? Karena kalaupun kita mendalami lebih lanjut, begitu serahin ke penyidik, ke polisi misalnya, polisi akan melakukan pemeriksaan ulang lagi terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan. Ya, seperti itu. Pada akhirnya lebih banyak di Indonesia itu proses sampai investigasi, tapi kualitas investigasi di kita di Indonesia itu hampir sama dengan audit forensik. Ya. Itu yang praktek yang pada hari ini di Indonesia. Ya. Ini intinya investigasi akan saya sampaikan, ada pertemuan khusus bahas ini ya. Jadi intinya kalau ada kejadian fraud itu harus dilakukan penindakan. Ya, nanti ini saya akan bahas. Ya, kenapa harus ditindak? Ada alasannya ya kan, identifikasi penyimpangan. Kalau saya sih yang paling penting ada satu kejadian penyimpangan harus diperiksa, memberikan sinyal. Ya, karena kadang-kadang orang itu kalau nggak ditindak dia akan si itu melakukan fraud, misalnya si itu terima uang dari pengguna layanan nggak diapa-apain tuh, akhirnya yang lain akan meniru fraud yang sama. Lanjut Mas Nolo. Ini definisi nggak perlu saya jelasin ya, nanti kita akan bahas sendiri di pertemuan tertentu. Lanjut. Ini dasarnya ada pengaduan masyarakat, informasi media massa segala macam. Nanti bisa dibaca. Lanjut. Nah ini yang esensi pertemuan hari ini sebenarnya pertama itu pengantar mengenai audit forensik ya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai fraud ya. Jadi kenapa ada investigasi, kenapa ada audit forensik? Karena ada fraud ya.
Nah, memang kalau kita bicara Indonesia nih, definisi fraud belum terlalu ini nih. Kalau di kita itu, kita kalau misalnya penegak hukum tuh bisa milih dua jalur nih, ya. Kalau dia ada masuk kategori 7 jenis korupsi itu masuk ke Undang-Undang Tipikor, ya. Kalau nggak masuk itu masuk ke pasal penggelapan, ya. Jadi masuk pasal lampunya dimatiin dulu biar gelap gitu ya. Itu di KUHP soalnya, ya. Jadi kita bahas mengenai definisi fraud. Ini definisinya bisa dibaca ya. Jadi intentional untruth, dishonest scheme. Jadi satu perbuatan yang tidak jujur ya. Intinya apa? Untuk mengambil keuntungan ya dari orang lain atau dari grup ya dengan melalui surprise. Ya, surprise itu kadang-kadang artinya mengejutkan ya. Trickery itu tricky ya. Dan cunning itu kejam ya. Di mana seorang itu mencurangi yang lain ya. Jadi kalau terkait fraud ini yang paling utama itu gini. Fraud itu kan tadi ada saya jelasin karakteristiknya ya. Dia itu tersembunyi ya. Jadi fraud itu beda dengan kejahatan yang kriminal umumnya ya. Sulit untuk dideteksi. Makanya di situ ada unsur surprise ya. Surprise kan ada orang kaget loh. Kok bisa ya melakukan ini seperti itu. Kemudian tricky ya. Ya ada teknik-tekniknya untuk bagaimana dia melakukan fraud dan menutupinya yang paling utama ya. Terus cunning itu ya kejam ya, tega. Saya mungkin lebih fokus ke unsurnya slide berikutnya, Mas. Jadi ini unsur-unsur fraud ya, ada representation itu semacam kewenangan ya untuk melakukan satu ini ya. Terus material point ya, satu hal yang material bisa terkait dengan keuangan ya. Terus juga intinya dia ada intentional, sengaja ya. Sengaja kemudian juga merugikan korbannya ya. Mungkin yang lebih clear yang berikutnya nih. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini mungkin yang agak lebih clear mengenai fraud ya. Jadi fraud itu intentional, sengaja, ya, nggak ujuk-ujuk gitu. Dia selalu ada perencanaan yang baik ya. Kenapa? Karena kalau namanya fraud itu, ya, pertama dia melakukan kejahatan atau pelanggaran, selanjutnya langkah berikutnya menutupi pelanggaran tersebut, ya. Jadi bukan beda dengan kalau kriminal kan kayak kapak merah ya udah gitu. Di lampu merah, ketok kaca, ambil handphone, selesai udah. Nggak ada upaya menutupi, semua orang juga tahu gitu ya, pengemudi lain juga tahu bahwa dia melakukan pelanggaran gitu. Oh ini intentional ya, jadi emang terencana ya. Terus kedua ada ini trik ya, ada tekniknya ya untuk menipu orang lain ya, kemudian ada unsur pencurian ya, kemudian juga ada unsur kejahatan juga ya kan. Nah terus yang kedua, yang fraud itu tidak pakai fisik, ya. Tadi beda dengan kapak merah atau misalnya tukang palak pinggir jalan gitu, beda. Mereka pakai fisik ya. Fraud juga bukan error, ya. Kalau misalnya kesalahan itu bukan fraud, ya. Terus fraud itu juga bukan tidak ada korbannya ya, victimless ya. Kemudian juga tidak signifikan, ya, bukan nggak signifikan. Ya. Kemudian juga boleh ditolerir, makanya ada zero tolerance terhadap fraud ya. Lanjut, Mas. Ini ada kalau di Indonesia kan nih ada perbuatan melawan hukum, sengaja ya, tujuan tertentu, orang dalam atau luar, keuntungan pribadi ya. Lanjut, mungkin bisa dibaca nanti. Saya percepat aja, udah mau jam 4 loh ya. Jadi ini berapa elemen ya kalau di ACFE ya. Jadi si pelaku itu tahu bahwa yang dilakukan itu melanggar ya. Melanggar peraturan ya. Karena terus juga disguise ya. Jadi ada semacam kalau bahasa ini mungkin conceal ya, menyembunyikan ya. Ya, kemudian juga si korban kadang-kadang nggak merasa ya kalau terjadi fraud misalnya di perusahaan gitu atau di
di perusahaan, misalnya di kantornya si korban atau misalnya di perusahaan gitu, bisa jadi tidak akan merasa telah terjadi fraud gitu, ya. Bahkan bisa jadi si korban membantu gitu, membantu si pelaku ya. Dan yang paling penting ini di sini, tadi disguise ya, tujuannya di ini ada concealment, tadi saya bilang menyembunyikan. Ya, ini unsur utama dari fraud ya, terkait concealment ini, menyembunyikan ini. Karena kalau fraud itu gampang ditemukan tuh sebenarnya bukan tidak bisa dinamakan fraud tuh, itu kriminal biasa aja gitu ya kan. Saya ambil contoh gini lah, kalau misalnya kalau sekarang bendarawan uangnya udah di bank semua ya, misalnya seperti itu. Kalau yang kasar itu saya pernah nangani nih terkait, mungkin teman-teman di KPNL paham ya, bendara penerima uang jaminan lelang, ya teman-teman KPNL paham ini. Ya. Kalau dia nggak pakai fraud, ya dicuri aja, diambil aja gitu kan. Harusnya dikembalikan kepada siapa peserta lelang yang gagal, ya uangnya, tapi dia main curi aja gitu ya kan. Tapi kalau yang canggih pakai fraud ya, dia akan mengatur tekniknya apa biasanya. Ada momen kalau terkait setoran itu dikembalikan, Dikembalikannya terlambat itu Pak. bisa juga pakai apa? Lapping kan bisa kan? Setoran yang baru menutupi, mengembalikan uang setoran yang lama. Ya, seperti itu. Terus kemudian di pembukuan yang paling penting, pembukuan itu diatur semua. Jadi kalau yang nggak pakai fraud itu pembukuan nggak diatur, ya setoran tidak diatur, ya timingnya, ya pengembalian tidak diatur timingnya, langsung diambil aja, ya itu biasa. Tapi kalau udah concealment tadi seperti itu, ya kalau bendarawan risikonya tinggi tuh beberapa. Makanya bendara penerima tinggal di DJKN aja ya kalau nggak salah ya, di KPKNL ya. Teman-teman KPNL paham nih. Ya. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Dia bisa lapping kan. Setoran yang baru itu, misalnya gini, kan uang jaminan lelang itu kan gini, kalau peserta lelang itu salah, tidak bisa
Halo? Tes, suara saya kedengar ya? Tadi sorry keputus ini. Siap, sudah. Pak. Siap. Ini ada masalah di wifi-nya. Maaf Pak, suaranya hilang lagi Pak. Tes, udah bisa ya? Halo? Bisa. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah terdengar, Pak. Siap, sudah kembali Pak. Sorry, ini ada lagi nggak stabil berapa hari ini nih, internet saya. Tadi sampai sini ya? Lanjut aja ke slide berikutnya, Mas Nolo. Ini ada beberapa pembagian fraud ya, bisa dibaca aja ya. Ada dari organisasi, jadi bisa si pelaku fraud itu melakukan di dalam organisasi ya. Jadi organisasi yang dirugikan, tapi juga dia bisa juga mewakili organisasi untuk melakukan fraud ya. Terus ada eksternal, ada internal ya. Nanti kita bahas terkait occupational fraud ya. Jadi kalau internal itu occupational fraud namanya dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi ya. Misalnya pegawainya, manajer, direksi, komisaris, segala macam ya. Sedangkan external fraud itu di luar organisasi ya, biasanya ini kebanyakan sekarang ini terkait dengan internet ya, terkait digital fraud ya. Misalnya mengakses ilegal, terus juga mencuri data segala macam. Terus dari korbannya bisa dibagi tuh dari organisasi, personal atau kooperasi atau dari skalanya ya. Lanjut aja Mas Nolo. Nah, ini yang paling penting yang akan kita bahas dalam sampai dengan sebelum UTS ya, terkait dengan klasifikasi fraud dari occupational fraud ya. Yang coba kita lihat nanti pembagian fraud dari aspek luar dan dalam organisasi ya. Jadi yang kita akan dalam itu terkait dari pelaku fraud itu dari dalam organisasi. Nah, klasifikasinya itu nanti ada fraud tree-nya ya, pohon fraudnya itu terbagi 3 ya. Pertama itu penyimpangan atas aset atau aset misappropriation, kemudian ada fraudulent statement atau financial statement fraud, terakhir ada korupsi ya. Sebenarnya kalau dari klasifikasi ini ya, korupsi yang ada di Indonesia itu hanya salah satu bagian dari fraud ya. Di kita itu terkait dengan financial statement fraud itu belum ada tuh diatur di undang-undang ya. Saya ambil contoh Jiwasraya, nanti kita bahas Enron lah pekan depan ya. Jiwasraya itu masuknya ke pasal-pasal penggelapan sama korupsi ya. Tidak masuk terkait dengan financial statement fraud. Akibatnya apa? Yang dikenakan hanya dari individunya aja ya. Padahal mungkin secara kebijakan organisasi juga ada masalah di situ. Terus juga aset misappropriation juga terkait penyimpangan aset ya. Di kita mungkin banyak pakai pasal penggelapan nanti ini. Oke, lanjut. Tapi pembahasan kita dalam kuliah ini ya, kita akan mengikuti fraud classification ini ya. Kita akan membahas terkait occupational fraud, walaupun mungkin secara hukum positif kita agak kurang pas gitu ya. Nanti, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita paham praktek yang ada di dunia hari ini ya. Dan semestinya Indonesia itu sudah harus mengikuti ini. Kita kan sudah meratifikasi UNCIC, United Nations Convention on Against Corruption ya.
Kalau di UNCIC itu bahkan korupsi itu tidak hanya di pemerintahan yang dikenakan pasal korupsi, tapi juga di swasta. Tapi memang kita harus merubah undang-undang tipikor kita, termasuk juga di sini aspek-aspek fraud itu akan banyak masuk di undang-undang tipikor kita nanti. Jadi ini terkait tadi ya, occupational fraud terbagi 3, ada corruption, ada asset misappropriation, ada financial statement fraud. Ini akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan ke depan ya. Mulai dari pekan depan kita akan bahas financial statement fraud ya. Kemudian berikutnya asset misappropriation, terakhir corruption ya. Itu akan kita bahas lebih detail. Kemudian nanti kalau baca di RPS kita akan bahas juga terkait computer fraud. Ya. Computer fraud itu sebenarnya terkait juga dengan ini ya, dengan fraud tree ini, tapi dia lebih spesifik ya. Karena sebagian besar computer fraud itu walaupun dilakukan orang dalam, tapi melibatkan pihak luar. Jadi dia combine. Ya. Fraudnya itu lebih spesifik ya, lebih beda dengan walaupun bisa juga yang di fraud tree ini kadang-kadang ya mempergunakan teknologi juga dalam melakukan fraudnya. Lanjut Mas Nolo. Ini kategori fraud by law bisa dibaca aja ya nanti. Ini ada misrepresentation, terus ada juga ini lebih banyak ngikut hukum di Amerika sebenarnya. Saya ini ambil dari materi ACFE ya untuk memberi pemahaman kita. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang termasuk kategori fraud. Coba balik sebelumnya, Mas Nolo. Ini ada bribery, conflict of interest ya, pencurian uang. Nah kalau di kita ini kategori fraud ya hanya kalau saya bilang sih terbagi 2. Kalau kita mau pakai undang-undang tipikor itu hanya 7 jenis korupsi ya. Di situ ada penyalahgunaan wewenang ya, ada suap, gratifikasi, benturan kepentingan. Tapi benturan kepentingan hanya pada pengadaan ya. Dan turunannya semua. Sementara kalau kita bicara di sini itu lebih luas lagi ya. Terus terkait dengan fraud yang di luar korupsi itu biasanya dikategorikan pakai kitab undang-undang hukum pidana itu masuk ke penggelapan ya, pencurian, walaupun sebenarnya pernah ada tulisan tuh sebenarnya nggak pas juga ketika kita masuk kategori fraud yang tadi ya, kategori di luar korupsi itu dimasukkan ke penggelapan. Oke, ini bisa kita skip aja ya. Nanti, jadi di RPS itu sebenarnya gini, kalau saya ingin sampaikan, ini kita bicara nature of fraud ya, nanti mungkin lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya ada 3 ya, tadi ada terkait occupational fraud, terkait financial statement fraud di pertemuan kedua, nanti kemudian asset misappropriation di pertemuan ketiga, dan corruption di pertemuan keempat ya, computer fraud di pertemuan kelima. Itu akan kita dalami dari situ. Intinya di pertemuan hari ini sebenarnya saya ingin gambarkan bahwa yang akan kita dalami itu sampai dengan UTS lebih banyak terkait dengan fraud dan investigation-nya, ya sama deteksi fraud-nya. Deteksi fraud itu saya taruh di sebelum UTS. Pencegahan saya taruh di belakang sekali. Kenapa pencegahan ditaruh di belakang? Jadi gini, konsepsi awal utamanya kita itu bisa melakukan pencegahan dengan baik kalau sudah paham terkait dengan konstruksi dari fraud itu sendiri ya. Jadi kalau kita belum paham konstruksi fraud itu sendiri, teknik-teknik deteksi, teknik-teknik mendeteksinya segala macam, kita akan sulit untuk melakukan pencegahan. Pencegahan maka ditaruh terakhir ya. Kemudian nomor 14 itu terkait resiko fraud itu sebenarnya termasuk dengan pencegahan ya. Jadi ke depan itu kita akan lebih banyak main di manajemen risiko. Ya kalau di perusahaan-perusahaan ya di private ya yang besar-besar itu mereka hanya main di risiko aja. Ya. Makanya kalau di konsep 3 line of defense itu ya udah ini kan ya, internal audit udah dapat ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Terus ini siapa? Pak Cahyo. Kelasnya sama Pak Pak Robert, Cahyo Pak. Winarto ya. Jadi kalau kita bicara 3 line of defense itu kan
second line itu tidak hanya internal audit, ada second line itu adalah resiko ya, manajemen resiko sebenarnya. Jadi dia berperan penting. Jadi kalau nanti itu akan saya jelasin ketika kita bahas mengenai resiko ya. Dari Pak Cahyo udah nyampaikan terkait resiko kan ya, manajemen resiko ya. Kan GRC itu harus tersampaikan tuh, governance, risk, and control. Oke, ke belakang itu mungkin lebih banyak terkait dengan penyebab korupsi segala macam ya. Belakang terus, lanjut. Di skip aja nih, bisa dibaca. Tulisannya kecil-kecil lagi. Nah ini penyebab fraud ya. Nanti ini ya, ketika teman-teman menganalisis kasus, konstruksi ini dipakai nih. Ya, fraudnya apa sih? Ya, misalnya kita mengatakan financial statement fraud. Di fraud tree itu kan kebaca tuh. Ya, coba balik ke fraud tree deh, Mas Nolo. Yang ada skema tadi, Bagan. Nah ini. Jadi kita misalnya nganalisis, oh ini adalah financial statement fraud. Masuk kategori mana nih? Ya, masuk kategori yang atau misalnya aset, kalau financial mungkin nggak terlalu ini ya. Misalnya aset misappropriation ya, dia masuk cash atau ada assets ya, seperti itu ya. Masuk larceny atau skimming, nanti dijelasin lebih detailnya ya, skemanya seperti apa. Ya, corruption juga seperti itu ya. Terus balik lagi ke yang tadi, yang fraud triangle. Nah, kemudian kita juga bisa menjelaskan penyebabnya, ya, pakai framework ini aja. Walaupun sebenarnya kalau framework penyebab fraud itu sekarang udah fraud diamond ya, ada diamond, sekarang udah pentagon malah yang terakhir itu, ya. Kalau fraud triangle kan hanya pressure, opportunity, rationalization ya. Kalau yang diamond ditambah capability, kemampuan. Ya. Kalau yang pentagon ditambah dengan ego ya. Tapi bahas pakai fraud triangle dulu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi penyebab fraud itu ada fraud triangle ya, segitiga fraud. Ya, jadi seorang itu melakukan fraud itu karena pertama karena ada pressure, tekanan. Ya, tekanan itu macam-macam. Ya, bisa tekanan ekonomi, bisa tekanan fisik. Ya, misalnya bawahan yang diancam oleh atasan. Ya, udah dibuat aja tuh dokumennya. Wah, ini melanggar, udah baca. Kamu mau dipapuakan misalnya seperti itu ya kan? Kalau ditempatin di daerah kan biasanya ancamannya penempatannya lebih jauh lagi gitu kan, atau saya nggak kasih izin kamu untuk ikut D4 gitu. Wah, ribet juga tuh kayak gitu. Jadi pressure itu bisa tekanan ekonomi karena kebutuhan, misalnya karena apa, tekanan keuangan gitu, uangnya misalnya habis untuk, terutama nih banyak teman-teman yang masih muda-muda tuh beban cicilan sangat besar, ya. Cicilannya besar, akibatnya uang untuk kehidupan sehari terbatas ya, tekanan ekonomi, sehingga ketika ada kejadian atau keperluan mendadak kesulitan ya. Kedua ada opportunity, kesempatan ya. Kesempatan itu biasanya kalau kita katakan kelemahan dalam sistem ya, entah itu sistem dalam proses bisnisnya segala macam ada kelemahan, entah dalam pengendaliannya ya, atau misalnya dalam IT ada kelemahan juga, itu yang dimanfaatkan kesempatan ya. Biasanya ada kelemahan dalam sistem ya. Dan kita punya aksian, tidak ada sistem yang sempurna, tidak ada sistem buatan manusia yang sempurna, pasti ada kelemahannya, sama kayak hukum. Ya, kalau Anda ngobrol dengan pengacara itu, ya mereka pasti akan mencari celah hukum. Ya. Pengacara itu dibayar untuk mencari celah hukum, ya, mencari. Dan hukum itu pasti nggak ada yang sempurna, karena buatan manusia ya. Jadi opportunity itu kesempatan, ya tadi ya. Ada kelemahan dalam sistem yang dimanfaatkan. Kemudian nah, yang terakhir itu fraud triangle ada rasionalisasi pembenaran. Ya, misalnya gini, dia melakukan fraud, misalnya menerima uang dari gratifikasi dari pengguna layanan gitu, ya kan? Oh, nggak apa-apa, saya terima kok, toh cuma sedikit gitu. Oh, yang lain juga pada nerima seperti itu. Ya, bisa kadang gitu. Atau cuma sekali ini saya terima karena saya lagi ada kebutuhan mendadak, ini kebutuhan apa? Kebetulan butuh dana juga ya untuk kebutuhan terkait ekonomi misalnya seperti itu ya, itu pembenaran ya. Dan yang paling banyak itu kalau saya perhatikan di Kementerian Keuangan, rasionalisasi itu adalah atasan juga seperti ini gitu, seperti itu. Atasan juga sering terima ya. Atau atasan saya sering bertemu dengan pengguna layanan di ruangannya ditutup lagi itunya, kalau masih belum ini pakai apa namanya open ini ya, open space.
Tapi belum ada open space kalau nggak salah. Ya. Jadi ada rasionalisasi seperti itu. Ya. Ini framework ketika nanti menganalisis terkait penyebab fraudnya ya. Lanjut, Mas Nolo. Ini dibaca aja, fraud triangle, ya, tulisannya kecil-kecil. Terus ada lagi penyebab fraud yang lain, teori Gunn ya. Ada greed, ya. Pokoknya sama opportunity, and need, sama exposure ya. Ini teori yang lain. Jadi kenapa orang melakukan fraud itu karena serakah ya. Coba diperhatikan, coba koruptor-koruptor ditangkap KPK gitu kan. Saya tinggal di Banten gitu kan. Gubernur Banten itu udah kurang kaya apa lagi gitu kan. Tapi ya dinastinya masih terus saja kan melakukan korupsi ya. Semua pengadaan dipegang oleh dia karena kita berpikir uangnya untuk apa lagi sih ya. Tapi tadi greedy, serakah ya. Kan kalau di salah satu itu saya nggak tahu ya, di satu ini sudah dapat 7 gunung emas pun dia manusia pasti akan mencari yang ke-8 gitu ya. Ini memang karakteristik dasar manusia ya, greed. Ya. Punya rumah bisa lebih dari 1, tapi sebenarnya punya rumah 5 juga yang tempatnya cuma 1 kan. Yang 4-nya kalau kata Agim yang tempatnya pembantunya atau satpamnya seperti itu. Terus opportunity sama ya, terkait adanya sistem, kelemahan dalam sistem yang bisa menyebabkan seseorang melakukan korupsi ya atau fraud. Lanjut. Nah, ini kebutuhan ya. Kebutuhan itu kadang-kadang kalau saya sering menyampaikan kita itu butuhnya, kalau namanya kebutuhan itu kan kalau belajar teori ekonomi ya tidak pernah cukup kan, pengen udah sama kayak yang ledekan orang kan, sudah naik sepeda, lihat naik motor, pengen naik motor gitu ya kan, terus naik motor, lihat naik mobil, pengen naik mobil ya, begitu dia lihat lagi orang yang naik mobil naik sepeda lagi sekarang ternyata, cuma sepedanya lebih mahal daripada mobil kan gitu aja ya. Ini yang terjadi hari ini ya, sepedanya begitu lihat, waduh harganya kayak pernah ada kecelakaan yang sepeda ini kan, road bike di Sudirman ya, yang nabrak Avanza, ditabrak rusak berapa sepeda gitu kan, harga satu sepedanya lebih mahal daripada Avanza gitu, itu baru satu sepeda, sementara yang rusak itu berapa sepeda gitu ya, bisa kebayang gantinya berapa. Jadi ini ya, ini biasanya kalau yang hobi sepeda nih masalah upgrade. Padahal kalau kita berpikir fungsi sama aja tuh kan, mau punya iPhone X berapa gitu ya, mau iPhone yang mahalnya atau dengan handphone Cina ya sama-sama dipakai untuk telepon aja. Cuma bedanya satu, kalau bawa handphone pakai iPhone kan dipegang terus ya kemana-mana ya. Kalau bawa handphone Cina masukin kantong atau masukin tas gitu aja bedanya. Ya kalau masih bawa iPhone kan bangga gitu kan, dipegang pakai tangan kemana-mana, ditaruh di atas meja. Kalau yang dikantongin terus, ya. Mau dikeluarin kalau terima telepon atau mau balas WA. Oke, lanjut. Terakhir nih exposure ya. Exposure ini terkait dengan resiko sebenarnya. Ya. Jadi gini, kalau pelaku fraud itu pasti akan berpikir, kemungkinan chance ya, peluang saya bakal ketahuan itu berapa persen. Terus kalau saya ketahuan, apa exposure saya, hukumannya apa sih? Seperti itu. Ya. Sekarang Anda bayangin, misalnya, sehingga nggak heran ketika seorang koruptor ditangkap oleh KPK gitu ya kan, ditangkap, ya udah, tenang aja dia. Kenapa? Karena asetnya masih banyak. Oh, yang disidik oleh KPK itu hanya satu kasus. Ya, karena hukum itu tidak bisa ditangkap satu, yang lainnya ditarik semua, nggak bisa. Kecuali pakai TPPU. Tapi TPPU juga berapa kali gagal di hakimnya ya. Tidak bisa nanti kita akan bahas di pertemuan setelah UTS terkait tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi ini yang jadi masalah ya. Udah gitu dapat remisi ya, walaupun kemarin tuh sempat ada PP, akhirnya ada PP peraturan pemerintah kalau salah yang menegaskan untuk koruptor, terus narkoba tidak bisa diberikan remisi ya. Tetap ada upaya untuk supaya memberikan remisi kepada koruptor. Jadi ini yang ya semua orang juga akan berpikir gitu, sama kayak misalnya di Kementerian Keuangan gitu. Orang melakukan fraud pasti berpikir, saya kalau ketahuan gimana ya? Gitu. Dia biasanya akan melihat praktek yang sudah ada.
Kalau misalnya di kantor tersebut ada pelaku fraud, misalnya menerima yang paling basic aja, menerima gratifikasi dari pengguna layanan, ternyata cuma dinasihatin oleh kepala kantor, saya kira cuma gitu doang, cuma nasihatin doang, ya nggak masalah kalau gitu. Ya. Jadi exposure ini yang belum ini ya, belum kuat di hukum kita. Lanjut. Ini penyebab fraud di sistem pendidikan nggak perlu saya bahas ya, udah paham. Ke belakangnya mungkin ini nanti akan kita bahas lebih detail terkait corruption nanti ya, pelaku fraud ini akan ada bahasan tersendiri ya. Misalnya gaya hidup itu sesuai dengan penghasilan resminya atau deteksi. Nah, deteksi fraud juga kita bahas di fraud detection nanti. Yang lain ini sebenarnya hanya pengantar aja. Detailnya yang kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira itu aja dari saya. Masih ada waktu berapa nih? 15 menit, silakan kalau ada yang tanyakan, diskusikan. Izin Pak mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ini saya bertanya agak mundur ke belakang lagi Pak. Gak apa-apa, silakan. Nah, jadi kalau tadi Bapak contohin kan Jiwasraya sama Enron itu kan suatu kasus yang sudah meledak terlebih dahulu di masyarakat, baru akhirnya diinvestigasi lebih lanjut. Kan pemahaman saya seperti itu Pak, kalau baca kasusnya. Nah mungkin nggak sih Pak, kalau misalnya ternyata saat proses audit laporan keuangan atas kedua perusahaan tersebut, ternyata auditor menemukan nih ada potensi kecurangan, potensi kerugian nasabah. Tapi memang saat itu nasabah belum ada yang melaporkan kasus tersebut. Nah, dalam keadaan potensi seperti itu, apakah bisa statusnya dinaikkan jadi audit investigasi atau audit forensik? Suara tadi putus-putus Mbak, atau saya yang ini kurang bagus koneksinya ya? Bisa terkait Jiwasraya tadi gimana? Jiwasraya tadi terus di audit investigasi. Saya ya, kurang bagus kayaknya koneksinya nih. Iya. Saya tulis aja di chat apa Pak? Diulangi ya. Tadi saya nangkapnya ada kasus di Jiwasraya, terus kenapa nggak diinvestigasi gitu ya? Bukan gitu Pak. Jadi kalau misalnya tadi pemahaman saya dapat dari penjelasan Bapak, termasuk yang 3 titik yang segitiga tadi, itu seakan-akan mengindikasikan kalau audit investigasi atau audit forensik itu baru bisa dilakukan ketika kasus itu misalnya ke blow up gitu Pak di masyarakat, kayak Jiwasraya atau kayak Enron. Ada fraud ya. Ya, misalkan sebelum ke blow up ke masyarakat, ternyata auditor laporan keuangan mereka itu udah menemukan Pak, ini ada potensi. Kan kalau menemukan kan sebenarnya bisa untuk dilaporkan atau ditindaklanjuti. Nah, ditindaklanjuti itu maksudnya dinaikkan statusnya di audit investigasi atau audit forensik, atau tetap harus nunggu ada yang ke blow up dulu Pak, ada yang rame-rame dulu lah masyarakatnya, ada yang dirugikan dulu, baru bisa jadi audit investigasi atau forensik itu Pak. Baik, makasih Mbak. Ya. Mbak Deveni Pak. Deveni ya? Ya, makasih Pak. Suara saya jelas nggak ya? Suara saya putus-putus mungkin ya? Jelas Pak. Halo? Jelas Pak. Ya jelas Pak. Saya kok agak... Jelas Pak. Suara saya jelas, Jelas ya? Pak suaranya. Oh, tadi saya dengarnya putus. Apa saya yang kurang bagus koneksinya? Baik, terkait ini. Jadi, investigasi itu kan kita bahas di pertemuan ke-7 ya, terakhir ya, sebelum UTS nanti kita akan bahas ya. Ini sebenarnya terkait 2 hal ya. Pertama terkait fraud detection sama investigation ya. Jadi, investigasi itu sebenarnya follow up kalau kita sudah menemukan fraud, jadi ada dugaan fraud nih ya. Dugaan fraud itu sudah, nanti ada namanya predikasi ya, sudah memenuhi unsur bukti-bukti awal, unsur-unsur awal, kita harus melakukan investigasi. Ya, itu. Terus, nah, sekarang saya mundur ke belakang dikit. Bagaimana ngedeteksi fraudnya? Deteksi fraud itu ada banyak. Sebenarnya di sini ada ya, yang tadi diagram terkait deteksi fraud. Deteksi fraud itu sebagian besar itu lebih banyak karena tip ya, TIP.
Tapi tip itu bukan maksudnya pemberian uang ya. Tip di sini kalau di Amerika tuh maksudnya adalah informasi dari orang dalam. Nah ini, deteksi fraud ya. Paling banyak tuh selalu berkisar antara 45 sampai 55%. Dari tahun ke tahun bergerak itu aja tuh. Ya, kadang 50%, kadang 48%, kadang turun, tapi kadang naik lagi. Hampir sebagian besar deteksi fraud dari tip ya, dari informasi orang dalam. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke terkait misalnya contoh Jiwasraya. Jiwasraya itu sebenarnya terkait akuntan publik, dia punya kewajiban di standar itu untuk melakukan pendeteksian fraud, melakukan langkah-langkah untuk mendeteksi adanya fraud. Ya. Apalagi kalau kita baca Tempo, nanti mungkin saya akan minta tolong teman-teman, mungkin salah satunya nanti kita akan buat Jiwasraya ya, kasusnya ya. Di Tempo tuh jelas banget, itu kan saya bilang, itu sebenarnya fraud yang kasar banget gitu ya, kalau baca Tempo itu ya, terkait manipulasi investasi, segala macam, uang dan ya. Terus dan investasinya itu bukan jumlah yang kecil. Kalau kategori, kalau saya misalnya melakukan audit, ya sebagai akuntan publik itu termasuk kategori material itu. Kalau kita pakai konsep materialitas itu material, sangat material karena jumlahnya besar-besar banget gitu ya kan. Nah, tapi kenapa akuntan publik tidak mengungkapkan ya? Minimal sebenarnya dia itu bisa mengungkapkan di disclosure ya, di laporan keuangan dia mewajibkan si manajemen untuk mengungkapkan hal tersebut di disclosure di catatan atau lapangan, tapi jadi lakukan juga. Memang banyak hal sih yang saya nggak tahu, apalagi PwC sebenarnya itu. PwC itu sebenarnya Big Four ya, tapi juga ternyata melempem juga. Sama aja. Jadi itu Mbak, sebenarnya kita itu kalau kita bicara kapan kita melakukan investigasi, pertama sudah terdapat indikasi fraud. Halo, suara saya jelas ya? Putus lagi tadi saya. Kedengeran. Tadi putus ya. Kayaknya ada yang sabotase. Tahu deh nanti. Sebentar saya ngisi portal sebentar ya. Siap, Ya, Pak. Ya, Pak.
Oke, saya tutup aja deh kalau gitu ya. Ini juga lagi ada masalah dengan koneksi. Suara saya jelas ya? Siap, jelas Pak. Jelas. Oke deh, kita lanjut pekan depan. Tugas untuk kelompok saya share di via WA aja deh, ya. Saya Siap, ngintip Pak. sama apa, jadi ada masalah lagi. Oke, gitu aja mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Nanti pekan depan itu biasanya bahas kasus Enron aja. Nanti tolong dibahas ya kasus Enron. Kelompoknya dibagi aja, 6 kelompok. Nanti saya lebih prefer gini aja, kelompok 1 itu nomor urut 1, kelompok 2 nomor urut 2, kelompok 3, 4, nanti kelompok 5 balik lagi kelompok 1 gitu aja ya. Biar lebih nggak usah milih-milih kelompoknya. Itu ya. Jelas ya? Pak. Siapa jelas? Siapa? Pak. Oke. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf nih, koneksi internet saya nggak bagus, jadi putus-putus terus ini. Suara teman-teman juga putus-putus. Saya sudah aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Close ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Itu latar belakangmu masih sama aja. Ganti dong backgroundnya.